perkenalkan, nama aku Rosita Nurhasana, biasa dipanggil Rosita. Aku Kimia 2019 dan pada hari ini aku akan menjadi moderator di acara Menetas kedua kita. Sebelumnya aku bakal bacain peraturan untuk menetas kita pada hari ini. Yang pertama, peserta dimohon untuk mengisi absen di link yang sudah disediakan selama pemaparan. Nah, selama pemaparan boleh sambil isi link. Pokoknya kalau baru join jangan lupa untuk isi link absennya ya. Peraturan kedua, selama materi dipaparkan, peserta dimohon untuk menonaktifkan suara atau di-mute sehingga tidak mengganggu kegiatan berdiskusi. Nah, untuk peraturan yang ketiga, untuk sesi tanya jawab, peserta boleh bertanya dengan menyebutkan nama, underscore, angkatan, di room chat, dan mengaktifkan suara jika moderator sudah mengizinkan untuk berbicara. Dan kalau bisa untuk yang bertanya on kamera, tapi kalau emang nggak bisa nggak apa-apa. Untuk pertanyaan yang keempat, mekanisme sesi tanya jawab akan dibacakan kembali sebelum sesi tanya jawabnya dimulai. Oke, selanjutnya aku bakal bacain dulu nih CV dari pembicara kita pada hari ini. Jadi pertama aku bakal ngenalin dulu pembicara kita pada hari ini, namanya adalah Kani Putu Trisnayanti. Kalau aku biasanya manggilnya Kak Trisna. Jadi Kak Trisna ini merupakan kimia angkatan 2017. Terus Kak Trisna ini punya beberapa penghargaan nih yang menurutku wow gitu ya. Jadi Kak Trisna itu pada tahun 2016 pernah menjadi juara satu runner up of writing articles di Bhagavata Festival by Ministry of Religion. Terus pada tahun 2019, Kak Trisna ini pernah jadi winner di kompetisi esai OIM MIPA UI. Nah, pada tahun 2019 yang baru-baru ini, Kak Trisna juga juara 2 runner up dari Chemistry Innovation Project. Nah, selain itu, Kak Trisna juga pernah membuat esai dan paper, beberapanya itu diantaranya penggunaan katalis dalam pirolisis sampah plastik sebagai solusi penanganan sampah plastik dan produksi energi. Yang kedua, pemanfaatan kulit buah semangka atau Citrullus silanatus sebagai upaya penurunan prevalensi hipertensi di Indonesia. Untuk yang ketiga, penggunaan katalis MGO termodifikasi dalam produksi biodiesel. Nah, yang terakhir, potensi kitosan termodifikasi kurkumin sebagai pembungkus makanan antimikroba. Menarik banget kan CV dari pembicara kita pada hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, beliau akan memaparkan materi mengenai esai kita pada hari ini. Kepada Kak Trisna, aku persilakan. Makasih Ros atas pembukaannya. Halo semuanya, kenalin lagi ya. Aku Trisna, Kimia 2017. Semoga semuanya sehat-sehat di sini. Pertama-tama mungkin aku mau ngucapin makasih dulu udah dikasih kesempatan untuk sharing tentang esai. Dan di sini aku bilang bentukannya sharing ya, karena emang di sini tuh aku bukan expert di bidang ini, cuma kebetulan aja aku udah pernah ngejalaninnya langsung, jadi tahu di mana susahnya, terus gimana cara memulai buat esai kayak gitu. Jadi kasarnya ini tuh bener-bener webinar untuk pemula yang mau nulis esai. Next. Nah, aku mungkin mulai dengan pertanyaan, kenapa sih kita harus nulis gitu? Benefitnya tuh apa? Fungsinya buat apa? Nah, jadi menulis itu adalah salah satu bentuk keterampilan yang wajib dimiliki oleh siapapun. Aku bilang siapapun karena setiap hari kita perlu berkomunikasi sama orang lain. Misalnya mau tulis email ke supervisor atau dosen atau bahkan uh, ke ke mana ya? Ke teman-teman atau gimana ke ya pokoknya intinya berkomunikasi misal terus gimana caranya biar orang itu mengerti tentang pesan yang kita sampaikan gitu loh. Jadi penggunaan tanda baca dan lain-lain itu tuh penting banget biar tulisan kita jadi nggak ambigu. Terus yang kedua adalah membuka peluang kita lebih besar untuk mendapat beasiswa. Pernah dengar LPDP kan? Nah, di LPDP itu salah satu syaratnya dari pendaftar beasiswa adalah menulis esai tentang rencana belajarnya, terus motivation letter, ataupun
deskripsi diri, terus mungkin juga bikin proposal penelitian untuk yang lanjut S3 dan lain-lain. Dan ini tuh bukan untuk LPDP aja, jadi hampir semua penyelenggara beasiswa biasanya mau mengenal kita lewat tulisan sebelum undang kita ke tahap selanjutnya atau tahap wawancara. Yang ketiga itu skill menulis itu bisa jadi marketing tools. Kalian tahu ini kan copywriting. Nah, jadi itu dasarnya adalah menulis. Gimana caranya kita meningkatkan penjualan dengan penulisan kata-kata yang menarik atau memunculkan ide-ide kreatif lewat tulisan sehingga membuat orang jadi penasaran dan pengen tahu lebih tentang produk atau jasa kita. Dan kursus untuk copywriting ini menurut aku lumayan banget harganya. Kalau nggak salah aku lihat di Skill Academy itu sekitar 600 sampai 900 ribuan. Nah, selain ketiga yang aku sebutin tadi, skill menulis kalian juga diperlukan kalau lagi nulis makalah. Pasti sering banget nggak sih dosen itu ngasih tugas makalah, apalagi selama kuliah online kayak gini, tiba-tiba tugasnya diganti pakai nilai makalah, terus ganti UTS UAS-nya pakai nilai makalah juga. Terus satu lagi, di kimia, itu setiap semester kita bakal ketemu sama yang namanya praktikum. Bakal ketemu lagi yang namanya laporan praktikum. Oleh karena itu, menulis itu suatu kebutuhan buat kita-kita kayak gini. Next. Nah, ini materi aku ambil dari kursus menulisnya Stanford University. Jadi, sebuah tulisan itu bisa dikatakan bagus jika mampu menyampaikan ide secara jelas dan efektif. Maksudnya itu nggak bertele-tele ya, singkat, padat, dan jelas. Yang kedua itu penulisannya elegan dan stylish. Tapi banyak orang yang nggak jadi nulis karena mikir tulisannya jelek banget atau terlalu polos. Padahal yang terpenting adalah kita bisa dulu menyampaikan ide kita secara efektif, dan untuk masalah penyampaiannya itu elegan atau enggak, itu adalah masalah waktu dan perkembangan kosakata dari kita. Terus, seorang penulis dikatakan baik apabila tahu apa yang mau disampaikan. Artinya wawasannya itu luas, nggak mesti semua bidang dia paham, tapi seenggaknya apa yang dia mau tulis atau fokus bidangnya dia itu dia memahami gitu. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk berpikir logis, karena memahami pengetahuan itu susah. Bagaimana si penulis ini bisa berpikir logis untuk memahami suatu topik dan menyampaikannya kembali untuk membuat orang lain paham. Jadi kayak menyampaikan ulang kembali, nggak kopas ya. Jadi kalau misalkan pengertian apa itu dia nggak langsung kopas di tulisannya dia, tapi dia menyampaikan kembali kata-kata, menyampaikan kembali pengetahuan itu dengan kata-katanya sendiri. Next. Good writing can be learned. Jadi stop mikir kalian nggak bakat untuk nulis. Karena menulis itu menurut aku adalah skill yang bisa kita pelajarin asal kita itu niat. Oke, next. Nah, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan skill menulis? Yang pertama, perbanyak membaca. Untuk bisa menulis, kita harus punya banyak bahan. Salah satu caranya itu yaitu dengan membaca. Selain kita mendapatkan bahan dari membaca, kita juga memiliki banyak kosakata baru yang berguna untuk pengembangan tulisan kita. Lalu yang kedua ada pay attention atau perhatikan setiap karya tulis yang kita baca. Biasanya dari sana kita akan dapat inspirasi juga. Terus yang ketiga ada imitasi atau tiru. Misalnya nih, kalian ngebaca suatu tulisan yang dia di pembukaannya itu dia menggunakan quotes atau general statement atau data mencengangkan misalnya. Nah, itu tuh bisa ditiru buat tulisan kita semakin menarik. Terus yang keempat, tulis di jurnal. Jadi aku saranin kalian punya buku catatan gitu untuk menulis ide kalian yang tiba-tiba muncul, terus juga ditambahin tentang istilah-istilah penting yang masih belum dipahamin. Kayak catatan tematik gitu deh waktu sekolah. Dicampur aja di jurnal itu project tulisan kalian di satu jurnal itu. Nah, kelebihannya itu kalau misalkan nanti kalian lagi gabut, itu bisa dibaca lagi, terus siapa tahu dari tulisan yang atau ide yang pernah kalian tulis bisa dikembangin lagi. Itu sih pentingnya jurnal. Terus yang kelima adalah biasanya kalau kalian punya teman dekat atau mentor gitu, baiknya dibicarain dulu arah tulisannya mau kemana.
Misalnya nanya nih sama teman atau mentor, kalau topik ini bagus nggak ya, menarik nggak ya untuk ditulis? Nah, biasanya sih bakal suka dikasih masukan untuk ngebahas apa aja. Apalagi kalau punya mentor yang berpengalaman, itu bisa dikasih arahan dan insight juga tentang topik tersebut. Terus yang keenam, latih tulisan untuk menarik, jangan buat tulisan kita membosankan. Dan ini perlu latihan. Terus yang ketujuh, jangan nunggu-nunggu datangnya inspirasi, tapi ciptakanlah sendiri. Caranya itu ya tadi, seringin baca, biasakan menulis ide yang terpikirkan gitu, biar nggak lupa. Terus yang kedelapan, nah, terima kenyataan bahwa menulis itu bukan pekerjaan yang mudah. Semua orang perlu belajar dan biasakan diri untuk menulis. Terus yang kesembilan, ada revisi dan revisi. Orang sekelas peneliti yang namanya di jurnal internasional aja harus ngalamin yang namanya revisi. Makanya tiap jurnal yang bagus itu ada editornya. Jadi fungsi si editor ini adalah memberitahu penulis apa yang perlu diperbaiki dari tulisannya. Yang ke-10, belajar untuk revisi tulisan jadi lebih jelas dan nggak bertele-tele. Nah, ini perlu banyak latihan sih. Aku juga masih dalam tahap belajar untuk ini. Next. Masuk ke materi esai. Jadi, apa sih itu esai? Nah, esai itu adalah salah satu bentuk karya tulis yang menampilkan pandangan penulis terhadap suatu topik. Nah, sebenarnya dari definisi ini, itu dia agak tumpang tindih sama definisi dari artikel. Terus dalam kamus Inggris, dikatakan bahwa esai adalah suatu tulisan singkat yang mendeskripsikan, memperjelas, memperdebatkan, atau menganalisis suatu subjek. Makanya kalau misalkan dulu kalian ingat, waktu SMA itu dibahas tentang jenis-jenis esai. Salah satunya itu ada deskriptif esai, argumentatif esai, expository esai, dan lain-lain. Nah, biasanya esai itu mengandung sekitar 50% opini penulis. Next. Nah, klasifikasi esai. Dalam kesempatan kali ini kita cuma fokus pada dua klasifikasi esai aja, yaitu esai formal dan informal. Dimana kalau misalkan kalian pernah baca ketentuan lomba atau apa, biasanya ditulisnya esai ilmiah atau esai populer. Perbedaan itu yang paling jelas dari gaya bahasanya sih. Kalau yang formal udah pasti gaya bahasanya baku. Terus kalau yang informal itu gaya bahasanya populer atau sehari-hari. Biasanya esai ilmiah ini beredarnya di sesama kalangan peneliti atau kalangan ilmiah. Tapi kalau esai populer biasanya itu di majalah atau platform yang dibaca oleh masyarakat secara umum. Makanya tadi aku bilang kalau definisi esai itu kadang-kadang tumpang tindih sama artikel. Lanjut. Nah, masuk ke struktur esai, secara garis besar itu, struktur esai itu ada 3. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, di dalam pendahuluan itu, biasanya kita nulis latar belakang. Latar belakang kenapa penulis tersebut mengangkat topik itu. Misalnya, kalau misalkan kalian lagi nulis tentang potensi reduksi CO2 melalui proses elektrokimia. Jadi di situ latar belakangnya bisa kalian tulis keberadaan CO2 di bumi itu udah berapa banyak, terus dampaknya kalau seandainya CO2 itu terlalu banyak, terus solusi yang pernah dilakukan itu apa. Nah, pendahuluan ini biasanya mengarahkan pembaca untuk ke arah poin argumen utama si penulis, yaitu si thesis statement. Thesis statement ini aku bahas di slide selanjutnya aja. Jadi lanjut ke ini dulu, ke isinya. Kalau di isi itu biasanya adalah isinya paragraf pendukung opini kita. Terus yang terakhir kesimpulan, tentu aja simpulan dari keseluruhan tulisan kita. Next. Nah, thesis statement atau controlling idea. Jadi, thesis statement itu adalah kalimat yang membatasi apa yang akan dibahas dan posisi penulisnya. Misal, kayak tadi, kasusnya itu kita menulis tentang reduksi CO2. Thesis statement itu bisa kayak gini. Salah satu solusi ekonomis dan efektif dalam mengatasi masalah ini adalah dengan reduksi CO2 melalui proses elektrokimia. Berarti si penulis itu posisinya pro terhadap ide ini dan akan membahasnya secara lebih detail di isi esai.
Tesis statement ini biasanya terdiri dari 1 sampai 2 kalimat dan terletak di bagian akhir pendahuluan. Nah, biasanya seiring dengan kita membaca referensi, tesis statement kita itu bisa diperbarui lagi, direvisi lagi untuk menjadi suatu kalimat utuh yang menarik dan lengkap. Gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang struktur esai secara umum. Sekarang yang perlu aku tekenin di sini itu sebenarnya adalah menulis di esai itu bebas. Maksudnya itu kita bisa milih apakah kita mau tulis secara eksplisit bagian-bagian dari esai itu atau enggak. Kayak misalkan kalian mau nulis nih judul judul apa, terus langsung kalian tulis pendahuluan, terus bla bla bla, isi bla bla bla, kesimpulan. Itu boleh. Tapi kalau misalkan kalian yang emang gayanya langsung nulis aja gitu, jadi langsung satu dokumen itu langsung nggak usah isi subjudul lagi, nah itu nggak apa-apa. Jadi esai itu sebenarnya bebas. Lanjut. Nah, masuk ke tips. Nah, pernah nggak kalian nemu jurnal yang nggak gratis alias berbayar kalau mau baca? Nah, next. Solusinya itu pakai Science Hub. Mungkin rata-rata udah pada tahu ya, ini ngebantu banget buat mahasiswa kayak kita-kita ini untuk membaca penelitian yang berbayar. Selain ini, sebenarnya kalau kita login pakai SSO atau pakai WiFi UI, itu juga bisa di-download secara langsung, karena UI kan udah langganan banyak jurnal. Cuma ini aku sering banget pakai, soalnya kelebihannya itu bisa langsung dikasih tahu cara mensitasi si jurnalnya ini. Kalau kelihatan itu di samping kiri, Mbak yang dadah-dadah itu, nah itu bisa langsung dikopas, nah itu bisa masuk langsung ke referensi. Jadi kita nggak perlu mikir lagi daftar pustakanya kayak gimana. Terus lanjut, ini satu lagi untuk tips kita mensitasi itu, biasanya aku agak sedikit males sih bikin citasinya, kayak lebih enaknya tuh langsung di web jurnalnya itu. Biasanya aku akan cari dulu gimana cara mensitasinya, apakah biasanya tuh bisa dipilih apakah kita mau pakai gaya APA, MLA, atau Harvard, jadi bisa langsung dipilih dan itu bisa langsung dikopas. Dan itu menurut aku bisa efektif banget, jadi kita nggak perlu buang-buang waktu untuk nulis daftar pustaka. Terus next lagi, nah ini menurut aku adalah sesuatu yang bisa meningkatkan skill kalian dalam menulis. Salah satunya itu pakai Coursera, dia judulnya Writing in the Science. Nah, materi awal-awalnya ini itu materi tadi yang di awal itu sebenarnya aku adaptasi juga beberapa dari kursus ini, dan menurutku ini kursus yang worth it sih. Kayak kita bisa kursus gratis, tapi meskipun nggak dapat sertif ya, ataupun kalian juga bisa ambil yang berbayar untuk dapat sertifnya. Nah, aku belum selesaiin kursusnya ini, tapi di awal-awal itu kalian bakal diajarin untuk buat kalimat yang mudah dimengerti dan efektif. Terus selanjutnya belajar pakai tanda baca biar tulisan kalian nggak monoton. Kayak misalkan variasi pakai tanda strip, titik dua, titik koma, atau yang lain-lain. Terus next lagi. Nah, yang kedua ini menurut aku adalah sumber yang terpercaya buat belajar nulis referensi. Namanya Citation Hub dari Mendeley. Di sini kita bisa belajar gaya referensi APA, MLA, atau Harvard. Dan bisa juga mensitasi dari internet. Sebenarnya kita bisa juga mensitasi dari kayak tweet di Twitter atau video di YouTube. Tapi ingat, yang seenggaknya yang nulis tweet tersebut atau yang nulis blog atau yang bikin video YouTube itu sumbernya terpercaya. Next. Nah, ini tips untuk presentasi. Sebenarnya kalau aku pribadi lebih suka pakai Canva, atau misalkan kalian cari PPT template gratis di Google, itu banyak banget. Dan menurut aku zaman sekarang ini kita harus bikin presentasi yang menarik biar orang nggak ngebosen juga untuk ngeliatin presentasi kita. Tapi jangan lupa juga kalau misalkan mau bikin presentasi itu jangan yang bikin sakit mata gitu. Tetap nggak berlebihan tapi enak dilihat. Terus yang selanjutnya, next. Nah, ini ada tips untuk presentasi buat yang
suka grogi kalau ngomong di depan umum, ini ngebantu banget untuk presentasi tepat waktu, alias nggak buang-buang waktu karena semua yang mau kita sampaikan itu tersampaikan. Jadi caranya itu adalah kita buat tabel nih, 2 tabel, slide-nya, nomor slide-nya sama keterangan. Nah, di keterangan ini kalian coba ketikin apa aja yang mau disampaikan secara utuh ya. Ini cuma tips aja, cuma kalau misalkan kalian ngerasa capek ngetik atau nggak perlu transkrip itu nggak apa-apa. Cuma saranku adalah latihan, jangan setengah-setengah. Sampein secara menyeluruh dan pakai timer. Jadi bisa lihat pas kita ngomong itu pas atau enggak ya waktunya, dan meminimalisir kalian lupa juga mau ngomong apa karena udah melakukan latihan atau repetisi sebelumnya. Next. Nah, ini tips buat yang mau lomba esai. Yang pertama itu baca ketentuan dengan baik. Karena biasanya setiap lomba itu punya ketentuan masing-masing. Misalkan di ketentuan lombanya itu, esai di cover esai kita itu harus diisi logo lombanya dia. Logo lembaga si penyelenggara lomba. Nah, biasanya itu ada masing-masing ada komponen nilai penulisan. Terus yang kedua ada jangan males rapihin dokumen. Aku pengalaman lihat temenku juga, padahal itu makalah untuk di-submit ke dosen, tapi kayak di halaman 1 pakai Calibri, terus selanjutnya pakai Times New Roman, terus marginnya itu bukan sesuai ketentuan, terus kayak apa namanya indentasinya juga berantakan kayak gitu. Jadi cek juga huruf apa yang harus huruf kapital, apa yang harus huruf italik, dan menurut aku itu kayak penting banget karena biar jadi orang tuh nggak males baca tulisan kalian gitu. Terus yang ketiga, gunakan sumber yang relevan. Selain tulisan kita jadi berkualitas, kita juga nggak bingung nanti mensitasinya tuh kayak gimana. Terus yang keempat, buat catatan untuk istilah penting. Nah, ini ngebantu banget untuk sesi tanya jawab. Karena juri itu biasanya nanya yang dasar-dasar, jadi kalian itu nggak akan bingung lagi untuk menyampaikan definisi dari atau sesuatu dari esai kalian karena udah bisa menyampaikan dengan kata-kata sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, jadi jangan lupa ikutan ya untuk ngisi waktu luang di masa pandemi ini, ngasah kemampuan juga sebelum masuk kuliah semester baru, dan ini tuh gratis. Bisa tanya ke panitia, ini subtemanya apa, karena dari tema sendiri kan luas banget, jadi bisa ditanya panitia untuk subtemanya. Udah, next. Oke, jadi sekian presentasinya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan ini bonus dari aku, kalau misalkan kalian mau lihat contoh esai, aku masukin ke link ini. Jadi di situ aku masukin contoh esai dari Mapres sebelumnya, terus juga juara 1, 2, 3 dari lomba yang pernah aku ikutin. Jadi kalau misalkan yang butuh inspirasi nulis esai, langsung aja lihat ke link itu. Oke, waktunya aku kembali ke moderator ya. Wah, menarik banget nih ya pemaparan materi dari Kak Trisna. Makasih banyak Kak Trisna, bermanfaat banget nih ilmunya buat kita sama teman-teman yang lain. Nah, jadi Makasih teman-teman juga. jangan lupa ya buat join lomba menetas esai. Nanti bakalan dapat hadiah menarik buat yang beruntung. Dan jangan lupa buat yang lihat esai-esai yang udah Kak Trisna kasih, dibuka linknya. Oh ya, sekarang akan dibuka sesi tanya jawab. Pertama aku bakal bacain dulu peraturan untuk sesi tanya jawab. Untuk peraturan nomor 1, peserta boleh bertanya dengan menyebutkan nama, underscore angkatan di room chat, dan mengaktifkan suara jika moderator sudah mengizinkan untuk berbicara. Yang nomor 2, saat sesi tanya jawab, peserta boleh untuk menyalakan video saat bertanya. Kemudian sesi tanya jawab ini akan aku buka per sesi, dan untuk sesi pertama aku buka 3 orang penanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh langsung ketik di room chat.
Sambil nunggu yang ada yang mau nanya, ini semuanya pesertanya menetas ya? Iya, Kak. Oh iya iya iya. Oke. Nah, ada pertanyaan nih dari Kak Adha Mas Fufah dari angkatan 2018. Silakan Kak Adha di-unmute. Oke, tes suara dulu kedengeran ya moderator? Kedengaran? Oke, izin on cam ya. Ya. Oke, selamat sore Kak Trisna. Sebelumnya terima kasih udah sharing ilmunya tentang esai. Jadi saya punya satu pertanyaan nih Kak. Tadi kan saya baca dan juga saya dapat fokus materi tentang thesis statement ya. Di mana thesis statement ini bertujuan untuk membatasi cakupan dari topik yang sedang kita buat di esai ini. Tapi tadi ada kalimat juga yang menunjukkan bahwa thesis statement ini dapat kita revisi ketika proses penulisan dan juga pengembangan dari esai yang kita tulis. Nah, kira-kira gimana sih Kak tipsnya supaya thesis statement atau mungkin topik yang kita udah buat di awal tadi ketika proses pengembangan penulisan itu nggak keluar dari topik utama yang lagi kita fokuskan di awal. Jadi berarti nggak melenceng dari tujuan awal kita. Mungkin itu pertanyaannya Kak. Terima kasih. Nah, makasih Kak Daha buat pertanyaannya. Kak Trisna gimana? Oke. Mau langsung dijawab aja atau ditampung dulu? Langsung dijawab aja kali ya sambil nunggu yang lain juga. Makasih ada pertanyaannya bagus. Aduh ditanya sama ketua HMD jadi grogi aku. Jadi ini kalau thesis statement sebenarnya itu kayak apa ya sesuatu yang mengarahkan ke pembahasan atau yang membatasi apa yang akan mau dibahas gitu. Maksud aku itu bisa mengalami revisi selama perkembangan itu maksudnya bukan revisi secara keseluruhan ya, tapi kayak revisi cara penulisannya gitu. Maksudnya kalau misalkan awalnya tuh masih kayak polos, kayak cuma misalkan gini, polusi udara dapat dikurangi dengan apa-apa-apa. Nah, itu kan kayak masih polos banget nih. Nah, misalkan selama kalian ngebaca itu lagi bisa ditambahin pengembangan kalimatnya itu apa. Jadi sebenarnya yang main itu adalah cara menyampaikan idenya itu, bukan ide pokoknya gitu. Tetap aja kalian ide pokoknya itu apa? Kayak tadi reduksi CO2 secara elektrokimia. Jadi topiknya itu aja, cuma cara nyampein kalian itu gimana. Jadi sebenarnya yang direvisi itu adalah cara penyampaiannya, bukan ide utama atau intisari dari esai itu gitu. Gimana, menjawab nggak? Gimana Kak Daha? Iya, udah kejawab. Ya, jadi Terima kasih Kak jawabannya. Iya. Terima kasih Kak Trisna dan makasih Kak Daha. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Aku mau nanya dulu dong, di sini udah pernah ikut lomba esai belum? Ada yang udah mungkin Kak, kalau aku pribadi belum. Oh iya. Banyak tahu sekarang lagi lomba-lomba esai. Nanti aku share aja ya ke kamu yang mungkin ya biar diinfoin juga ke anak menetas biar ikut esai. Lumayan. Kalau nggak salah kalian bukannya semester baru masuk itu September ya? September bukan? Bener nggak sih? Iya, September Kak. Nah iya itu masih ada sebulan lagi lumayan untuk siapa tahu kan juara itu udah bisa masukin ke CV atau ya untuk Iya, boleh pengalaman aja banget tuh sih. Kak. Nanti share aja, nanti aku share juga ke teman-teman supaya nambah CV juga. Iya. Oke, ada lagi yang mau nanya nih dari angkatan 2018, Kak Hanif. Silakan. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya. Terima kasih juga Kak Trisna udah berikan materi yang bagus banget nih. Mau nanya aja sih Kak, Kakak buat latihan buat bikin esai itu gimana kayak?
mau nanya gitu Kak, misalnya buat latihan gitu, abis ikut lomba terus biasanya ngapain gitu Kak? Apakah dikoreksi sama temen apa gimana tuh Kak? Boleh di-sharing nggak pengalamannya gitu Kak, buat latihan ikut lomba esainya Kak? Makasih Kak. Oke, makasih Hanif. Ini aku langsung jawab aja ya, Ros. Iya, boleh, Kak. Oke, jadi gini, kalau dari pengalaman aku pribadi, waktu aku ikut lomba esai itu, aku itu punya mentor. Jadi kalau kalian tahu Kak Uceng, atau siapa ya dibilangnya, Kak Ahmad Hussein Alkaf, itu dia dulu angkatan berapa ya kalau nggak salah? Angkatan, ya udah, pokoknya dia udah angkatan 2012 mungkin kalau nggak salah. Nah itu jadi aku tuh setelah bikin esai biasanya pernah aku kasih ke dia, jadi kayak Kak tolong ya ini apa yang kurang gitu. Nah jadi kalau apa, karena aku punya mentor itu, jadi dia ngasih tahu nih apa yang kurang-kurangnya apa. Terus misalkan ada sesuatu yang nggak aku mengerti dari jurnal, itu aku bisa nanya sama dia gitu. Terus kalau untuk latihan sendiri sih, yaitu tadi aku jadi aku punya jurnal, jadi kayak mungkin kayaknya aku udah ngabisin 3 buku kali ya, 3 buku yang tipis-tipis itu buat nulis ide-ide atau enggak kayak eh, misalkan aku habis baca jurnal terus aku pengen ngertiin satu jurnal utuh itu, jadi aku tulis lagi definisi-definisi yang susah dari jurnal tersebut. Jadi pas aku baca lagi, oh iya ngerti. Terus nantinya dari kita ngerti suatu topik itu, jadi bisa kayak cari pengembangan-pengembangannya lagi gitu. Jadi intinya sih kalau aku sendiri itu punya mentor sama rajin baca jurnal dan punya jurnal untuk nulis ide kita. Gitu sih Hanif. Menjawab nggak? Menjawab Kak. Makasih ya Kak. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Tadi kita mulainya jam 3 ya? Iya, jam 3 pas. Oh, baru 30 menit. Oke, ada lagi nih yang mau bertanya? Ayo yang mau nanya nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Kapan lagi kan kita bisa sharing sama orang yang udah berpengalaman di bidang ini. Barangkali ada yang mau share kontak juga buat nanti ngobrol bareng sama Kak Trisna gitu kan. Sambil ada yang mau nanya lagi, aku mau nanya nih Kak. Boleh. Kan aku pernah nih Kak lihat di kriteria-kriteria untuk masuk beasiswa. Salah satunya itu membuat esai tentang diri sendiri. Tapi untuk pembuatan esainya ini dibatasi katanya hanya 250 kata. Nah, menurut Kakak tuh tipsnya gimana sih supaya esainya itu menarik dan bisa lolos gitu Kak? Tapi cuma 250 kata dan itu isinya bermakna. Oh, iya, 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 iya. Aku ini sih belum pernah untuk nulis yang esai. Tadi apa tentang deskripsi diri ya? Iya, deskripsi diri ya? Iya Kak. Ah, iya. Nah, kalau aku pernahnya bikin itu tentang motivation letter. Nah, kalau di motivation letter itu, waktu itu aku ngedaftar untuk jadi relawan pengajar gitu. Jadi, kalau di awal-awal itu di motivation letter yang aku tulis itu, aku tulis apa ya, moto aku dalam bidang pendidikan kayak gitu. Jadi awal-awalnya itu aku tulis kayak gitu, baru nanti sisanya aku ceritain diri aku itu di mana sekarang, terus kayak kerjaannya apa, terus selanjutnya itu pengalaman apa yang udah dijalanin dan kenapa aku ngerasa cocok untuk apply di jadi relawan ini. Cuma kalau misalkan untuk deskripsi diri yang cuma dibatasin 250 kata itu kayak kayak kalau di makalah itu kayak bentukannya abstrak ya, jadi pendek banget. Oke, pendek banget. Iya, kalau menurut aku sih paling di awal pembukaannya itu kamu bisa pakai fun fact-nya atau apa yang membuat kamu berbeda sama orang lain atau kayak moto atau motivasi hidup. Jadi kayak apa ya? Hook-nya apa sih kayak yang sesuatu yang menarik itu kamu sampaikan di depan gitu. Biasanya kalau di orang di pendahuluan itu biasanya pakai kalau di esai biasanya orang itu pakai
ini quotes penting atau kayak general statement atau data-data yang mencengangkan, atau bisa juga melontarkan pertanyaan. Jadi orang pas ngebaca tuh kayak pengen lanjut dari pengen tahu jadi pertanyaan jawaban itu. Wih, makasih Kak, kejawab nih Kak. Soalnya waktu itu nemu cuma 250 kata dan harus menarik gitu kan Kak, jadinya bingung. Iya, dan biasanya kalau nggak salah esai deskriptif itu nggak terlalu ini, bahasanya tuh nggak baku-baku banget, jadi kalau menurut aku sih sering aja baca-baca kayak biografi orang atau biografinya dia gitu sih, biar apa ya, banyak kata-kata lah. Oke, makasih Kak Trisna. Ayo, ada lagi nggak teman-teman yang mau nanya? Jangan lupa ya yang mau nanya formatnya nama _ angkatan. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Aldo dari angkatan 2019. Ya Aldo, silakan di-unmute kalau bisa nyalain kamera, kalau nggak apa-apa. Ya, tes terdengar? Dengeran kok. Oke. Silakan. Terima kasih banyak Rosita atas kesempatannya. Selamat sore Kak Trisna. Sebelumnya terima kasih banyak Kak atas ilmunya mengenai esai. Untuk penulisan esai sendiri, kadang aku suka menemukan kadang-kadang esai-esai untuk terutama esai ilmiah kadang-kadang maksudnya kan pengguna esai ilmiah kan banyak ya, masih kan cukup banyak di pasaran, masih yang maksudnya kalau misalnya yang terpublikasi begitu. Nah, kadang-kadang banyak esai-esai ilmiah menggunakan kayak judul-judul atau judul-judul di depan yang kesannya sensasional, bahkan kesannya hampir kayak menyerupai clickbait begitu, untuk supaya terlihat dirinya stand out di depan esai-esai yang lainnya. Nah, gaya penulisan seperti ini kan kesannya kan kurang ilmiah gitu, maksudnya kayak tidak cukup formal untuk bisa menjadi sebuah karya esai ilmiah gitu. Nah, namun isinya tetap menyerupai esai ilmiah yang memiliki dasar-dasar referensi yang jelas gitu-gitu. Nah, menurut Kak Trisna, esai-esai yang seperti itu baik apa tidak untuk jadi patokan pembuatan esai ilmiah? Terima kasih. Oke, makasih Aldo pertanyaannya. Jadi kalau menurut aku, sebenarnya sah-sah aja sih kita judulnya tuh dibuat semenarik mungkin. Cuma ingat kalau misalkan kita mau bikin esai, dari zaman dulu aku SMA, waktu aku ikut KIR, itu selalu dibilang kalau judul itu harus mencerminkan apa yang kita tulis gitu. Jadi nggak boleh terlalu menyimpang dari apa isi tulisan kita tuh nggak boleh menyimpang dari judul. Terus juga biasanya kriteria judul yang baik itu biasanya dia tuh maksimal 20 kata, dan kalau tips dari aku biasanya judul itu menggunakan bahasa pasif gitu. Jadi kayak kalau kalian lihat judul-judul yang aku tulis itu biasanya tuh pakai kata-kata pasif, bukan kata aktif gitu. Kayak peningkatan bla bla bla, bukan meningkatkan gitu. Jadi kayak peningkatan apa-apa, terus penggunaan apa-apa gitu sih. Kalau misalkan dia pakai terlalu apa yang kau bilang kayak tadi clickbait atau apa tuh, kalau menurut aku sih, apalagi kalau isinya tuh ternyata nggak mencerminkan apa dari judulnya itu, kalau menurut aku sih belum bisa dibilang esai ilmiah. Makanya tadi aku bilang kan di awal kalau misalkan terkadang definisi esai itu tumpang tindih sama artikel gitu. Kalau mungkin artikel yang untuk diposting di internet itu masih oke lah pakai clickbait atau apa. Tapi kalau untuk esai ilmiah, kalau menurut aku sih kurang gitu. Jadi yang penting inti dari tulisan itu nggak boleh menyimpang dari judul, dan judul yang baik itu biasanya maksimal 20 kata dan menggunakan kalimat pasif gitu. Gitu sih. Terjawab nggak, Aldo?
Gimana Aldo? Kejawab pertanyaannya? Terima kasih ke moderator. Maaf tadi kayak commute ya. Iya. Untuk tapi mohon izin untuk satu pertanyaan lagi. Oh iya, silakan. Ya, biasa kan kalau di jurnal-jurnal ilmiah, mereka tidak hanya mempublikasikan tidak hanya mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk kayak paper, namun juga mengeluarkan artikel review. Nah, kira-kira artikel review bisa dibilang sebagai esai ilmiah juga nggak ya? Terima kasih. Oh ya, aku lupa bilang di awal, biasanya esai itu singkat. Jadi kalau esai itu biasanya terdiri dari 1.500 sampai 3.000 kata. Kalau misalkan si review jurnal ini itu masih memenuhi 1.500 sampai 3.000 kata itu mungkin bisa dibilang sebagai esai ilmiah, tapi kalau udah lebih dari kata itu berarti bukan esai lagi. Karena esai itu biasanya singkat, cuma 1.500 sampai 3.000 kata gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Tristan atas jawaban-jawabannya tadi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Aldo buat pertanyaannya. Makasih juga buat Kak Trisna. Ada lagi nggak kira-kira yang mau bertanya? Dipersilakan. Jangan lupa juga untuk formatnya nama underscore angkatan ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kalesa angkatan 2018. Silakan Kalesa di-unmute. Oke, selamat siang semua. Sorry ya. Oke, sebelumnya makasih untuk Kak Trisna yang udah ngasih materi esai yang sangat bermanfaat nih bagi gua kayak gitu. Nah, Kak, kan misalnya kita mau bikin esai ilmiah tuh Kak. Nah, kan itu first step kita nyari idea dulu kan. Nah, misalkan nih ada esai ilmiah, temanya itu tentang renewable energy kayak gitu. Nah, first step kakak untuk nemuin idenya itu apakah kakak kayak screening jurnal kayak gitu, habis itu kakak temuin kayak inovasinya tuh, atau kalau seandainya untuk ide itu emang dari kepala kakak aja kayak gitu yang mungkin menurut kakak oh ini bagus nih untuk jadi ide kayak gitu. Gimana Kak? Makasih. Makasih Lesa pertanyaannya. Kalau dari aku sendiri itu biasanya kalau misalkan ada suatu dikasih tema sama si penyelenggara lomba itu, biasanya aku ambil inti dari temanya itu apa. Kayak kamu tadi bilang renewable energy. Berarti aku ketikin aja itu di Google. Biasanya mungkin kalau misalkan terlalu capek atau ringan awal itu biasanya aku baca artikelnya dulu. Jadi bukan langsung ke jurnal karena kayak harus nyari insight-nya dulu. Kalau misalkan kita udah nemu nih satu artikel yang kayak dia tuh ada ngebahas sesuatu di apa sesuatu tentang renewable energy itu yang menurut aku menarik. Berarti itu dikopas lagi kata kuncinya ke Google, baru cari itu jurnalnya itu kayak gimana, apakah udah banyak yang melakukan atau itu masih tahap pengembangan atau gimana. Jadi sebenarnya kalau untuk ide itu sendiri munculnya tuh selalu habis dari baca gitu. Berarti harus cari jurnal atau referensinya dulu, habis itu baru kita mengembangkan lagi ide esai kita tuh apa biar jadi original dan nggak cuma kopas ide orang gitu. Gitu sih. Udah terjawab belum? Oke Kak, makasih. Sama-sama. Makasih Kak Lesa buat pertanyaannya dan makasih juga buat Kak Trisna. Oke teman-teman, ada lagi Kak yang mau bertanya? Oh iya, diingetin buat yang belum isi absen, silakan isi absen dulu di link yang tadi udah dikirim di room chat.
Gimana teman-teman, masih ada lagi kah yang mau nanya? Jangan lupa buat yang mau nanya, formatnya nama underscore angkatan ya. Gimana teman-teman, masih ada yang mau nanya? Wah, Kak Adha mau nanya lagi nih. Oke, ada lagi pertanyaan dari Kak Adha, angkatan 2018. Dipersilakan kepada Kak Adha untuk unmute. Oke. Oke, bentar ada. Bentar. Ini nyambung pertanyaannya kamu yang tadi, itu di room chat aku udah kasih link buat kamu bisa kunjungin juga yang tadi. Jadi di link itu nanti ada videonya. Iya, kalau nggak salah ya. Ada videonya untuk cara ngembangin tesis gitu. Tesis statement. Oke, lanjut. Pertanyaannya apa? Makasih Kak. Iya, pertanyaannya Oke Kak, untuk pertanyaannya sebenarnya minta tips and trick lagi Kak. Tips and trick gimana Kak Trisna, kan biasanya ketika kita mau ngebuat esai itu pasti ada jatuh hambatan entah dari diri sendiri atau mungkin dari lingkungan kita. Kan kalau dari diri sendiri mungkin karena kita males atau mungkin terlalu sibuk sama organisasi atau mungkin sama hal-hal lain yang sebenarnya itu masih bisa kita selipkan waktu buat menulis esai. Kira-kira ada nggak sih, kira-kira Kak Trisna bisa nggak sih ngasih tips and trick atau mungkin poin-poin yang menjadi urgensi kenapa kita sebagai mahasiswa itu di apa ya, ibarat ya, dianjurkan untuk belajar, untuk mencoba dan juga untuk memulai menulis esai gitu Kak. Mungkin terima kasih. Ada curhat ya. Sibuk ya sama organisasi. Nggak terlalu Kak. Nah, kalau menurut aku sih gini ya, kalau udah kita ngambil organisasi atau kepanitiaan tuh pasti kayak ngemban tanggung jawab lebih, kayak waktu kita itu banyak buat, atau effort kita tuh banyak banget buat ngebangun organisasi atau kepanitiaan itu. Cuma di sini inget aja gitu, tujuan kalian kuliah itu apa, terus kayak kedepannya mau apa, apakah kalian itu nanti mau daftar beasiswa ataukah nanti kalian mau ikut lomba tentang esai. Jadi karena seperti yang di awal tadi aku udah bilang, kalau menulis itu kalau menurut aku sebuah kebutuhan sih, kemampuan menulis itu. Jadi cari cari tujuan atau motivasi kalian untuk nulis. Kalau misalkan dari aku sendiri, tujuannya ya udah nanti aku pengen nyari beasiswa gitu. Jadi makanya suka rajin gitu nulis, dan aku bahkan udah mulai nulis itu waktu SMA, meskipun tulisanku nggak bagus-bagus banget sebenarnya, kayak masih tahap pengembangan belajar juga. Cuma cari waktu atau kayak keadaan kalian bisa nulis dengan tenang gitu. Kalau misalkan dari aku sendiri, aku tuh suka nulis dari subuh, waktu subuh itu kayak enak banget, kayak masih fresh gitu otaknya. Terus apa lagi? Kalau iya sih udah itu aja. Jadi kayak inget motivasinya aja sih, kayak kuat-kuatin diri kalian itu sebenarnya mau apa selanjutnya kayak gitu. Karena kalau esai ini kan nggak bisa dalam sekali buat kalian langsung jago gitu kan. Jadi harus sering latihan juga, sering banyak baca juga kayak gitu. Terus juga cari waktu yang tepat di mana kalian itu bisa nyaman untuk nulis. Biasanya itu akan ngalir terus sih. Dan juga jangan baru tulisan kalian jelek terus kayak baru nulis satu kalimat gitu,
duh kok jelek ya, nggak usah, langsung aja tulis aja dulu, nanti itu bisa direvisi lagi gitu loh, kayak gitu. Terjawab nggak ada? Oke, terjawab Kak. Terima kasih buat jawabannya Kak. Iya, makasih juga. Semangat ya organisasinya. Oke, semangat juga semuanya. Semangat Kak Daha buat manage semuanya. Makasih Kak Daha dan Kak Trisna. Ada lagi nggak kira-kira teman-teman yang mau nanya nih? Ayo jangan sia-siain buat nanya sama pembicara yang lagi ada sama kita sekarang. Jarang-jarang kita bisa kayak gini. Satu lagi deh ada tipsnya. Ini, kalau aku sendiri itu biasanya kalau udah mulai kehilangan motivasi buat nulis, biasanya aku bakal kayak nonton YouTube atau kayak eh, talk show atau interaktif gitu sama orang-orang yang pinter, kayak misalkan Maudy Ayunda atau apa, itu kan dia tuh pinter banget tuh. Jadi kayak dari lihat cara dia ngomong atau mungkin eh dari snapgramnya orang-orang yang pintar terus kayak nge-snapgram laptop atau apa gitu. Jadi kayak aku termotivasi gitu loh. Jadi buat pengen nulis juga. Jadi kayak wah gila sih, keren banget orang kayak gini. Jadi kayak pengen kayak gitu juga. Jadi gimana sebenarnya kalau untuk muncul motivasi itu tergantung dari kitanya sendiri. Kalau aku kan ngeliat orang lain, oh termotivasi kayak gitu. Jadi kalau udah mulai down, liatin orang lain lagi, oh jadi terpacu lagi kayak gitu sih. Jadi sekarang kamu sih perlunya nyari motivasi itu, di mana sebenarnya motivasinya kamu kayak gitu. Oke, makasih Kak. Makasih nih Kak Trisna tips and triknya. Semoga kita semua bisa mulai menulis, mau yang males atau udah yang mulai nulis, semoga kita bisa lebih berkembang lagi. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang mau nanya atau mungkin mau minta tips and trik nih dari Kak Trisna? Yuk teman-teman buruan yang masih mau nanya, karena sisa waktunya udah tinggal 6 menit lagi. Oh iya teman-teman, aku mau ngingetin nih, jangan lupa ya isi QC-nya menetas kedua. Untuk menetas yang lebih baik, depannya linknya udah ada di share screen. Tinggal diisi aja teman-teman, jangan lupa diisi ya, buat menetas yang lebih baik ke depannya. Aku perlu isi nggak, Ros? Boleh kalau kakak mau. Enggak lah, nanya aja. Kalau emang nggak ada yang mau nanya lagi, oh ada nih Kak. Dari angkatan 2019, Nisa. Yuk Nisa dipersilakan untuk di-unmute. Terima kasih Rosita atas kesempatannya. Selamat sore Kak Trisna. Sore. Kak, saya ingin bertanya nih Kak. Kan kalau misalnya kita bikin esai nih atau nulis suatu esai, biasanya orang tuh tertarik untuk baca thesis statement dan conclusion-nya. Ada nggak sih Kak tips dari Kakak untuk bikin kalimat yang menarik atau isi bagian yang menarik di thesis statement dan konklusi itu Kak. Terus nggak apa-apa ya Kak, dua ya Kak. Gak apa-apa. Nih, terus penting nggak sih Kak, yang pertanyaan kedua, penting nggak untuk kita bikin kerangkanya dulu sebelum kita menulis suatu esai? Terima kasih Kak. Makasih juga Nisa. Jadi kalau menurut aku
penting nggak sih, yang kedua dulu ya, penting nggak sih bikin kerangka atau kerangka dari esai sebelum kita mulai nulis sebenarnya gitu. Kalau dari aku sih, aku biasanya bikin, cuma kerangkanya aku tuh nggak rapi-rapi banget gitu. Jadi kayak aku tulis dulu subjudulnya pendahuluan, isi, penutup gitu. Habis itu paragraf 1 aku bakal nulis apa, paragraf 2 apa. Jadi kayak satu kalimat tiap paragraf gitu. Dan untuk pengembangannya nanti itu pasti akan berkembang seiring dengan kita baca jurnal atau referensi lain gitu. Jadi kalau menurut aku eh bikin kerangka itu penting. Cuma ada juga orang yang dia langsung lost aja gitu nulis. Setelah dia nulis lost, baru nanti dia di enter lagi. Apakah ini dijadiin paragraf baru atau enggak? Jadi sebenarnya kayak balik lagi ke orang itu dia tipenya kayak gimana. Cuma kalau aku sendiri sih supaya lebih terarah biasanya aku bakal bikin kerangka. Terus kalau untuk pertanyaan ke satu itu tips untuk bikin tesis statement yang menarik. Menarik itu yaitu di link yang aku kasih tadi itu ada itu ada apa? Itu ada videonya di akhir artikel itu bisa langsung ditonton aja itu gimana contoh dia mulai awal nulis tesis statementnya terus dia ngerevisi tesis statementnya itu gimana gitu. Cuma kalau untuk bikin suatu tesis tesis statement itu menarik sih mungkin kayak penggunaan katanya atau penggunaan tanda bacanya biar lebih jelas aja gitu sih. Terjawab nggak, Nisa? Terjawab kok untuk yang tesis statement. Tapi kalau misalnya conclusion ada ini nggak Kak? Apa triknya supaya bikin biasanya nih Kak kalau misalnya setahu aku ya kayak kalau misalnya conclusion itu kan kita kan tesis statement kan, nulis ulang tesis statementnya. Terus yang bawahnya itu biasanya bikin kalimat argumentatif gitu. Bener nggak sih Kak? Ya kan Iya, ya? Nah, itu tuh yang misalnya yang bagian kalimat argumentatifnya itu menurut Kakak supaya orang mau baca itu, mau baca menilai esai kita bagus itu kita harus bikin tanda tanya, maksudnya kalimat itu semacam pertanyaan untuk bikin esai selanjutnya atau kita bikin prediksi gitu Kak. Iya. Kalau kesimpulan ya biasanya kan kayak yang kamu tadi bilang itu nge-state lagi tesis statementnya kita apa, udah ngebahas apa aja, dan yang paling penting tuh sebenarnya adalah kelebihan dari solusi yang kita tawarkan di esai itu. Kalau misalkan kayak tadi contohnya, yang tadi aku kasih contohnya itu reduksi CO2 secara elektrokimia. Berarti kalian state lagi itu sih, kenapa harus pakai elektrokimia gitu. Karena dia low cost atau alias ekonomis, terus dia efektif, terus bisa digunakan dalam skala besar. Jadi intinya di konklusi itu harus sangat menonjolkan kelebihan dari solusi yang kita tawarkan kayak gitu. Kalau untuk masalah gayanya, apakah kamu di kesimpulan itu bentuknya pernyataan atau kamu melontarkan pertanyaan itu bebas. Jadi dibikin semenarik mungkin pun nggak apa-apa gitu. Kalau untuk di kesimpulan gitu. Bisa pertanyaan, bisa pernyataan. Yang penting kayak asik-asiknya kamu sendiri sih ngerangkai katanya gitu. Terjawab nggak? Terjawab Kak, terima kasih banyak Kak Trisna. Iya, sama-sama. Makasih banyak Nisa buat pertanyaannya. Makasih juga buat Kak Trisna yang udah ngejawab pertanyaan dari Nisa. Oke, karena udah jam 4, kita tutup sesi tanya jawabnya ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman semua isi QC-nya supaya menetas untuk selanjutnya itu bisa lebih baik dari hari ini. Satu lagi dari aku, jangan lupa ya buat ikut lomba menetas. Untuk info lebih lanjutnya bakalan aku share di grup. Buat nanya-nanya Kak Trisna mau nge-share kontak atau Instagramnya buat teman-teman yang mau hubungin lagi gitu? Boleh mau kontak apa nih? Kalau nggak salah di CV-nya aku juga tadi udah aku tulis kok Instagram atau Oh iya udah. WhatsApp ya. Boleh, itu di-share juga nggak apa-apa sih. Boleh Kak. Ya, itu.
Ya udah, nanti aku share ya teman-teman kontaknya Kak Trisna. Barangkali ada yang malu nih nanya di sini, jadi ntar bisa banget nanya-nanya langsung ke Kak Trisna. Oke, Kak Trisna makasih banyak ya buat waktunya hari ini, udah mau jadi pembicara di Menetasi yang kedua. Ilmunya sangat bermanfaat buat kita. Semoga yang belum mulai menulis udah mau mulai menulis, dan semoga yang udah mulai nulis bisa terus berkembang. Makasih banyak Kak Trisna. Iya, makasih juga Maneta sudah ngundang. Oke, Semoga makasih juga sukses ya buat ya. hadir. Amin. Terima kasih Kak Trisna, sukses juga. Teman-teman jangan lupa ya diisi linknya, dan juga jangan lupa ikut lombanya. Oke, makasih banyak Kak Trisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.